Hasratku, rinduku, memuji, memulia. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya tentang siapakah anak-anak Allah yang muncul di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 dan 2. Di sana disebutkan anak-anak Allah mengawini anak-anak perempuan manusia. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Kejadian pasal 6 ayat 1 dan 2. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu dari antara perempuan-perempuan itu mereka ambil sebagai istri siapa saja yang mereka sukai. Dari pembacaan ayat yang barusan kita baca, di situ kita ketahui bahwa ada anak-anak perempuan manusia yang diambil dengan sesuka hati oleh anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya, siapakah anak-anak Allah yang dimaksud? Nah, pertanyaan ini telah diperdebatkan sepanjang berpuluh-puluh abad, namun tidak ada selesai-selesainya. Kita setuju dulu bahwa yang disebut dengan anak-anak perempuan manusia adalah anak-anak perempuan dari manusia sebagaimana layaknya manusia normal, ya. Kita ini disebut manusia, dan orang-orang yang dimaksud pun, perempuan-perempuan yang dimaksud pun adalah manusia-manusia seperti kita. Lalu pertanyaannya, siapakah anak-anak Allah itu? Secara umum ada 3 pandangan yang berkembang di dalam dunia teologi. Yang pertama, anak-anak Allah adalah para malaikat, malaikat-malaikat yang jatuh. Lalu yang kedua adalah keturunan Set. Di sini dibedakan, ada keturunan Set, ada keturunan Kain. Keturunan Kain itu dianggap sebagai keturunan dari anak-anak yang memberontak terhadap Allah dan disebut mereka sebagai manusia-manusia biasa. Sementara keturunan Set adalah keturunan dari orang-orang yang takut akan Allah, sehingga mereka disebut sebagai anak-anak Allah, atau dalam bahasa sekarang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa anak-anak Allah itu ditafsirkan sebagai orang-orang perkasa di bumi, orang-orang kenamaan, orang-orang hebat, keturunan para bangsawan. Tidak peduli dia keturunan dari mana, keturunan Kain kah, keturunan Set, atau keturunan yang lain. Yang penting mereka disebut sebagai anak-anak Allah karena mereka orang-orang kaya, orang-orang hebat, dan orang-orang bangsawan. Nah, itu ada 3 pandangan. Lalu ada pandangan-pandangan lain lagi yang menganggap bahwa anak-anak Allah ini adalah makhluk-makhluk alien yang diciptakan bersamaan dengan penciptaan Adam dan Hawa, bahkan sebelumnya. Dan mereka ini sebenarnya diciptakan bukan di bumi, tetapi di planet-planet lain. Namun oleh suatu keadaan tertentu mereka berhasil masuk ke bumi dan mereka mengambil anak-anak manusia sebagai istri-istri mereka. Dari beberapa pandangan ini saya melihat di Indonesia setidaknya ada 2 pandangan yang paling dominan. Yang pertama mentafsirkan bahwa anak-anak Allah adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Dan ya, tafsiran yang kedua adalah keturunan Set, ya, yang disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Untuk itu saya akan mencoba mengajak kita membahas satu persatu, menganalisa tentang beberapa tafsiran ini. Tafsiran-tafsiran yang menganggap bahwa anak-anak Allah adalah para malaikat, memang ada kesulitan-kesulitan dan ada kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihannya adalah bahwa memang kata-kata Ibrani yang dipakai di situ pada umumnya menunjuk kepada para malaikat. Memang ya, di dalam Ayub, di dalam banyak muncul kata itu dalam perjanjian lama, itu senantiasa mengacu menuju kepada para malaikat. Ya, mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi ada juga kekurangan dari pandangan ini, karena mereka disebutkan mengambil perempuan-perempuan, mengkawini mereka, menjadikan anak-anak perempuan manusia sebagai istri-istri mereka. Nah, ini agak sulit untuk diterapkan kepada malaikat, sebab malaikat adalah roh. Jadi bagaimana mungkin malaikat bisa mengambil anak-anak perempuan manusia, menyetubuhi mereka, sementara mereka sendiri tidak punya tubuh. Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam perjanjian baru bahwa malaikat-malaikat itu tidak kawin dan tidak mengawini. Tidak
memiliki keturunan. Nah, itu kekurangannya. Tetapi ada orang-orang yang membantah, yang mencoba memberikan pandangan tentang hal ini, bahwa sekalipun mereka ada roh, mereka bisa mengenakan tubuh manusia, raga manusia, sehingga mereka bisa mengambil anak-anak perempuan manusia itu dan menyetubuhi mereka, menjadikan mereka istri-istri. Dalam banyak pandangan ada kekurangan, ada kelebihan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Nanti kita lihat di mana yang menjadi pandangan saya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang anak-anak dari keturunan Set. Ada pandangan yang menganggap bahwa keturunan Kain adalah keturunan dari orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Sementara keturunan Set adalah keturunan dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka disebutkan anak-anak Allah. Inilah argumentasi dari pandangan ini. Ada kekurangan, ada kelebihan, ada pro, ada kontra. Kelebihan dari pandangan ini bahwa wajar dan masuk akal kalau memang benar bahwa mereka seharusnya menjadi anak-anak Tuhan yang baik-baik, tetapi ada pikiran-pikiran dari anak-anak Tuhan ini, hati mereka cenderung jahat, mengikuti cara kehidupan manusia, sehingga mereka mengambil anak-anak perempuan dari keturunan Kain ini. Tetapi ada kekurangan dari pandangan ini juga, bahwa bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin anak-anak dari keturunan Set yang disebut takut akan Tuhan kemudian bercampur, timbul niat dalam hati mereka, kecenderungan hati mereka yang jahat, sehingga mengambil anak-anak perempuan dari keturunan Kain. Itu agak berat, agak sulit untuk diterima secara akal, secara wajar dalam penafsiran kita. Itu yang kedua. Lalu ada pandangan yang ketiga juga begini. Mengatakan bahwa ini keturunan para pembesar, keturunan para bangsawan. Orang-orang Israel kuno senantiasa menerjemahkan kata ini sebagai orang-orang perkasa, orang-orang hebat. Jadi keturunan-keturunan dari orang-orang hebat di bumi ini, mereka mengawini, mengambil perempuan-perempuan dari rakyat biasa. Nah, itu tafsiran yang ketiga. Jadi anak-anak Allah adalah anak-anak dari orang-orang perkasa, dari para bangsawan. Seharusnya mereka tidak mengambil istri mereka dari orang-orang rakyat biasa. Mereka mengambil istri-istri dari sesama bangsawan. Tetapi apa yang terjadi dianggap jahat oleh Tuhan. Ini tafsiran yang ketiga. Lalu ada tafsiran yang lain yang menganggap bahwa ini adalah suatu cara poligami. Juga ada pandangan begitu. Jadi anak-anak Allah ini sebenarnya adalah orang-orang yang sudah menikah, lalu mereka ambil anak-anak perempuan lain lagi. Ada lagi yang mengatakan tadi bahwa itu alien. Alien itu adalah manusia-manusia yang diciptakan di luar bumi. Jadi ada pandangan bahwa ada manusia selain Adam dan Hawa yang sudah diciptakan di luar bumi ini. Dan mereka berhasil masuk yang dibawa oleh para malaikat dengan cara yang luar biasa. Mereka mengambil anak-anak manusia di bumi. Tetapi kiranya pandangan ini pandangan liberal. Sebab apa? Sebab itu jauh dari pandangan Alkitab. Dari beberapa pandangan yang sudah muncul, tentu kita harus memiliki suatu tafsiran yang pasti. Kita harus memiliki pandangan yang pasti. Mungkin Bapak Ibu tidak harus sama dengan saya, bisa memilih salah satu di antaranya, bisa bertanya kepada Bapak Gembala, bisa bertanya kepada mentor teologianya, bisa bertanya kepada kaum-kaum orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau menurut pandangan saya memang itu lebih tepat secara tafsiran harfiah dan tafsiran yang alkitabiah, bahwa anak-anak Allah ini mengacu kepada para malaikat. Ya, apalagi kata ini senantiasa diterjemahkan dalam LAI sebagai anak-anak Allah, kata Ibraninya ini. Namun dalam tafsiran yang wajar, saya lebih memilih bahwa ini anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah keturunan dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu kemudian timbul niat jahat di dalam hati mereka. Mereka mencoba kawin campur dengan anak-anak dari keturunan yang memberontak terhadap Tuhan. Itulah yang disebutkan oleh konteks tadi, bahwa ada kecenderungan dari hati manusia itu ketika mereka melihat anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Timbul niatan dalam hati mereka tanpa berpikir tentang apa yang sudah
dipesankan oleh Allah. Mereka mengambil istri-istri dan kemungkinan dari istri-istri itulah yang mempengaruhi kehidupan mereka sehingga mereka tidak takut lagi akan Tuhan. Jadi pandangan saya, siapakah anak-anak Allah itu adalah anak-anak Tuhan, keturunan dari anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan itu sangat mungkin dari keturunan Set. Itu pandangan saya. Lalu apa yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita saat ini? Berdasarkan banyak tafsiran, saya mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus senantiasa takut akan Tuhan. Kita harus memilih pasangan-pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus memilih pasangan dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kelak pasangan-pasangan kita itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Menguatkan kita. Jangan sampai terjadi yang sebaliknya. Dengan hawa nafsu kita memilih pasangan yang pada akhirnya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ini pelajaran penting. Biarlah hidup kita ini, kita memilih yang terbaik bagi kita dan bagi Tuhan. Sehingga kita terus takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.